Ihtiram. Salimna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah, luar biasa ya, tetap semangat. Belum kita mulai belajar anak-anak ya, supaya ada barokahnya, terlebih dahulu kita berdoa ya. Ketua kelas silakan pimpin temannya untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah. Baiklah anak-anak semua. Sebelum kita mulai belajar, Ibu akan ngecek kehadirannya dulu, ya. Siapa yang tidak hadir? Amelia Aziza, Hadir. Andi Aprilia, Hadir. Bella Nur Sofika, Hadir. Baik Selvi, Hadir. Dina, Hadir. Dini, Hadir. Eni Ermawati, Hadir. Eka Kusnanda, Hadir. Harsa Salsabila, Hadir. Hestiana, Hadir. Iha Elmania, Hadir. Marlina, Hadir. Mutia Istiani, Hadir. Nurul Hikmah, Hadir. Ruskia, Hadir. Septia Aulia. Hadir. Oh, sakit. Hadir. Baiklah anak-anak, untuk mempersingkat waktu, kalian masih ingat nggak materi kita sebelumnya? Apa materi kita sebelumnya? Apa itu? Coba, siapa yang bisa? Materi kita sebelumnya apa? Iya, coba salah satu kalian siapa yang bisa teks prosedur? Siapa yang bisa? Ya, silakan Widya. Teks prosedur adalah jenis teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang sistematis yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oke, tepuk tangan. Terus materi apa lagi yang masih diingat anak-anak? Ciri-ciri teks. Coba sekarang sebutkan berapa ciri-ciri teks prosedur. 7. Siapa yang bisa menyebutkan salah satunya? Coba. Menggunakan kalimat imperatif atau perintah. 2. Terhadap panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pembelajaran kita hari ini adalah tujuannya adalah untuk mempelajari teks prosedur, ya. Untuk mempelajari langkah-langkah teks prosedur. Coba perhatikan dulu ini. Ini adalah cara membuat nasi uduk. Struktur teks prosedur.
struktur teks prosedur terdiri dari yang pertama yaitu tujuan, yang kedua apa? Yang ketiga, yang keempat. Oke, kita lanjut. Nah, ini sekarang itu kalau ciri-cirinya ya. Kita lanjut. Jenis-jenis teks prosedur itu ada 3. Perhatikan yang pertama yaitu apa ini? Terus yang kedua? Yang ketiga? Nah, kita lanjut. Nah, ini perhatikan anak-anak. Ini adalah contoh gambar teks prosedur ya. Cara judulnya yaitu cara membuat kopi. Kemudian tujuannya apa? Kopi itu adalah merupakan salah satu minuman yang banyak digemari orang. Biasanya orang minum kopi untuk mengusir rasa kantuk. Terus bahannya apa? Apa bahannya ini membuat kopi? Ya, terus masukkan kopi dan gula ke dalam gelas, tuangkan air panas, aduk hingga merata dan kopi siap dinikmati. Nah, gambar video ini adalah sebagai langkah kita untuk mengerjakan LKPD. Ya, coba sekarang perhatikan. Nah, ini kue apa ini? Bola salju. Tahu bahannya? Tahu. Kalian suka? Suka. Baiklah anak-anak, kalau kalian suka nanti. Sekarang ibu akan membagikan LKPD. Dalam LKPD tersebut ada beberapa judul ya, ada beberapa tema. Kalian tentukan ada beberapa judul, kalian memilih ya mana yang kalian suka, entah itu makanan atau minuman ya. Coba sekarang dikerjakan dulu ini. Nah, coba sekarang ada yang sampai di, ada yang mau bertanya? Coba perhatikan LKPD-nya, ada yang mau bertanya? Kalau ada yang jelas, boleh kalian bertanya. Bagaimana, sudah jelas semuanya? Ya, kalau sudah jelas silakan kalian kerjakan. Tulis judulnya ya. Kemudian apa bahan dan bagaimana alat, bahan dan langkah-langkahnya. Nah, itu coba diperhatikan ya. Perhatikan LKPD-nya. Tulis nama kelompok. Terus kemudian di situ ada apa namanya? Yang pertama yaitu cara membuat teh manis ya. Cara membuat teh manis. Siapa yang dapat cara membuat teh manis? Oh iya. Sebutkan 3 alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat teh manis. Kemudian tuliskan urutan langkah-langkah membuat teh manis berdasarkan gambar. Alat dan bahan, langkah-langkahnya bagaimana? Setelah kalian mempelajari, apa yang kamu pelajari dari kegiatan ini? Terus, yang kedua, menurutmu mengapa urutan langkah penting dalam teks prosedur? Sudah semuanya? Sudah semuanya? Ibu itu
hitung mundur dari angka 5. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah selesai semuanya? Sudah. Baiklah anak-anak. Coba hadap sini semuanya dulu. Hadap sini semuanya. Kalian masih fokus? Masih. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Baiklah anak-anak, supaya lebih fokus lagi, hadap sini semuanya. Kalau ibu bilang tepuk, kalian tepuk, ya. Ya. Coba hadap sini dulu. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Baiklah anak-anak, sebelum kita sekarang ibu akan siapa yang lebih duluan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kalian? Siapa yang duluan maju? Saya. Mana? Siapa? Kelompok 3. Kelompok? 3. Ayo maju silakan. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu cara membuat sebuah alat-alat dan bahan: pisau, talenan, wadah besar, mangkok besar, sendok, gelas saji, kulkas untuk mendinginkan. Bahan-bahan: Ya, terus apa bahannya? buah-buahan, semangka, melon, nanas, pepaya, anggur, apel. Sirup rasa kuku pandan sesuai selera, susu kental manis secukupnya, air mata secukupnya, es batu. Terus? Langkah-langkah membuatnya: Ya, apa langkah-langkahnya? siapkan semua buah-buahan yang akan digunakan. Ya. Cuci Terus? bersih buah-buahan, lalu kupas kulitnya jika perlu. Potong buah-buahan menjadi bentuk kecil atau radu sesuai selera. Masukkan semua potongan buah ke dalam wadah besar. Tambahkan sirup kuku pandan secukupnya ke dalam wadah. Tambahkan susu kental manis sesuai selera. Tuangkan air matang dengan ke dalam campuran buah dan aduk rata. Masukkan es batu ke dalam sup buah. Aduk kembali hingga semua tercampur dengan baik. Sup buah siap disajikan dalam gelas atau mangkok. Ya, sudah selesai. Ya, sila tepuk tangan. Terus siapa lagi? Mami, Kelompok? kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Kelompok 2, apa yang kalian dapat? Tema apa? Nasi kuning. Cara membuat nasi kuning. Ya, coba bagaimana cara membuat nasi kuning?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu cara membuat nasi kuning. Alat dan bahan: panci, kompor, wadah untuk mencuci beras. Bahan: beras, santan, kunyit. Langkah-langkahnya: pertama, cuci beras hingga bersih lalu tiriskan. Kedua, haluskan kunyit. Ketiga, campurkan santan dengan air secukupnya lalu masukkan kunyit yang sudah dihaluskan. Aduk rata. 4, masukkan daun salam, serai dan garam ke dalam campuran santan. Kelima, masukkan beras ke dalam panci lalu tuang campuran santan dan bumbu ke dalamnya. 6, masak nasi seperti biasa hingga matang. 7, setelah matang, aduk nasi pelan-pelan agar bumbu merata. 8, sajikan nasi kuning. Jika ada pelengkap seperti telur, ayam atau sambal sesuai selera. Lalu nasi kuning siap disajikan. Sudah, itu dengar temannya. Tepuk tangan. Silakan duduk. Oke, kita lanjut ke siapa lagi? Saya. Kelompok berapa ini? 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan Presentasikan hasil kerja kami, yaitu cara membuat teh manis. Cara membuat teh manis yaitu kita harus mempersiapkan alat dan bahannya. Alat dan bahannya adalah 1 gelas, 2 sendok, 3 air panas 200 ml, 4 gula pasir dan 5 kantong teh. Langkah-langkah: didihkan air sebanyak 200 ml, masukkan teh celup ke dalam gelas. 3, tuangkan air panas ke dalam gelas. 4, diamkan selama 3-5 menit agar teh meresap dengan baik. 5, angkat teh celup. 6, tambahkan gula sesuai selera. 7, aduk hingga gula larut. 8, teh manis siap dinikmati. teh manis siap Dinikmati. Silakan duduk. Itu adalah cara membuat teh manis. Sekarang tinggal berapa satu lagi ya? Kelompok ya, silakan maju untuk kelompok 4. Kelompok 4 dapat apa? Kelompok 4 apa temanya? Cara membuat bakmi goreng. Cara membuat bakmi goreng. Coba perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu cara membuat bakmi goreng. Alat dan bahannya yaitu wajan, kompor, spatula, pisau dan tangan, panci untuk berbesmi, saringan mie, piring saji. Bahannya mie telur, minyak goreng 2 sendok makan, bawang putih, bawang merah, kecap manis, garam, merica bubuk, Bubuk sayuran, telur, daging ayam. Oke, terus apa? Langkahnya: 1, rebus mie telur dalam air mendidih hingga matang sekitar 3-5 menit. Ya. Lalu tiriskan dan sisihkan. Kedua, panaskan minyak goreng di wajan. Yang ketiga, tumis bawang putih dan bawang merah hingga harum.
Keempat, masukkan telur dan aduk hingga rata dan matang. Kelima, masukkan potongan ayam tumis hingga matang. Dan keenam, tambahkan sayuran lalu aduk hingga layu. Yang ketujuh, masukkan mie yang sudah direbus, aduk rata. Yang kedelapan, tambahkan kecap manis, garam, dan merica lalu aduk hingga semua bumbu tercampur rata. Yang sembilan, cicip rasanya. Yang 10, setelah matang angkat dan sajikan di piring saji. Ya, siap saji. Silakan Bu. Nah, itu ya, silakan duduk dulu ya. Sudah jelas anak-anak? Cara langkah-langkah membuat teks prosedur sudah jelas ya semuanya? Baiklah anak-anak, setelah pembelajaran teks prosedur hari ini, kira-kira bagaimana pendapat kalian setelah mempelajari teks prosedur? Ayo, siapa? Setelah kalian mempelajari teks prosedur, hikmah apa yang kalian peroleh? Coba. Kelompok berapa? 3. Ya, kelompok 3 apa temanya tadi? Cara membuat sebuah. Ya. Hikmah apa yang kalian peroleh setelah mempelajari teks prosedur? Ya, hikmah apa? Setelah kalian mempelajari teks prosedur, Kami jadi tahu bagaimana cara membuat sebuah yang sesuai dengan alat, bahan, dan langkah-langkahnya. Ternyata caranya mudah dan gampang. ya, caranya mudah dan Gampang. Terus, menurut kalian, mengapa urutan langkah itu sangat penting? Coba, menurut kalian. Ya, coba. Tujuan dari kegiatan ini adalah kami dapat menulis langkah-langkah membuat sebuah dengan urut dan jelas dan sesuai dengan kaidah kebahasaan yang jelas. Ya, itu sudah. Setelah anak-anak, Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari teks prosedur yang kita pelajari hari ini. Ya, kesimpulan apa yang kita pelajari, yaitu setelah kita mempelajari teks prosedur, pembelajaran hari ini menunjukkan bahwa banyak sekali manfaatnya, baik untuk orang lain maupun untuk diri kita sendiri. Karena dengan mempelajari teks prosedur, kita akan mengetahui bagaimana cara melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Nah, sebagai kalimat penutup, teruslah kalian belajar, berlatih, menulis langkah-langkah teks prosedur, ya. Terus berlatih, giat belajar. Alangkah baiknya kalau dipraktikkan setiap hari. Dipraktikkan setiap hari agar orang itu lebih memahami bagaimana cara kita melakukan sesuatu dan berguna bagi kehidupan kalian. Masih semangat? Masih semangat? Baiklah. Sekarang ayo kita supaya agar lebih semangat lagi, karena ini sudah siang ya.
Ya. Coba berdiri semuanya. Mana ketua kelas? Ketua kelas, silakan pimpin temannya, pandu temannya untuk tepuk fokusnya. Tepuk fokus. Aku tetap fokus, konsentrasi, berpikir, semangat, siap, belajar. Ulangi sekali lagi. Tepuk fokus. Aku tetap fokus, konsentrasi, berpikir, semangat, siap, belajar. Kesan apa? Coba, silakan duduk. Silakan duduk. Coba. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ya, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, insya Allah minggu depan kita akan mencoba untuk mempraktekkan secara langsung, ya. Sampai di sini dulu. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mantap. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Istirahat. Dalilna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, anak.